kali ini kita bakal belajar bareng non-par buat menghadapi UTS besok. Nah, kan kemarin tuh kita udah sempat kuis. Kuisnya itu materi 1-4. Nah, kali ini mungkin gue bakal ngelanjutin. Jadi ntar ngebahasnya yang materi 5-6. Nah, tapi kalau misal dari teman-teman ada yang mau ditanyain tentang materi 1-4 dulu sebelum kita mulai 5-6-nya, boleh banget. Ada yang mau nanya nggak tentang materi 1-4 yang kemarin? Atau ada yang sulit, kurang paham segala macam itu dari teman-teman. Oke, silakan Niji. Cara nentuin Fox Stewart yang satu arah sama dua arah kayak gimana sih? Apa kok Fox ini ya? Fox Stewart. Oke. Gue udah kelihatan ya? Kelihatan Bang Misbah. Di sini Fox Stewart itu kan ada hipotesis Kelihatan. Ada hipotesis dua arah sama satu arah. Nah, cara ngebedainnya itu ini. Nah, nih kalau dua arah itu kan pasti biasanya dia H0 sama H1-nya pakai tanda ini. H0 itu sama dengan H1-nya itu tidak sama dengan. Nah, jadinya dia ntar kan jadinya kan ntar tuh kalau dia pakai sama dengan sama tidak sama dengan, ntar gini nih misalkan. Nah, ini tuh daerah sama dengannya nih, daerah sama dengan. Nah, daerah tidak sama dengannya itu kan nanti ada ini sama ini. Nah, makanya dinamain dua arah karena ada dua ekor. Tuh. Nah, kalau buat yang satu arah, dia biasanya buat H0 sama H1-nya itu ke satu arah tertentu. Misalkan yang ini nih, satu arah yang H0 kurang dari sama dengan, sama H1 lebih dari. Nah, ini. Nah, berarti buat H0 itu, misalkan ini nih, yang kurang dari. Nah, sama yang H1 lebih dari itu yang ini. Nah, karena dia cuma satu arah doang, kalau nggak ke kiri atau ke kanan, namanya makanya satu arah. Itu juga buat yang potensi satu arah yang ini. Nah, terus cara nentuinnya, kalau lihat di soal, nah, di sini diketahui data total curah hujan tahunan 2019. Data curah dalam inci sebagai berikut. Ini datanya. Ini, gunakan uji dengan tingkat kepercayaan untuk menentukan apakah total curah hujan cenderung ada perubahan kenaikan atau penurunan atau tetap. Nah, di sini kita bisa pakai yang satu arah soalnya. Ini kan benar. Nah. Oh enggak, pakai dua arah dong. Soalnya kan ini ada perubahan kenaikan atau penurunan atau tetap. Nah, berarti kan H0-nya itu dia bakal tetap. Apa? Curah hujannya itu cenderung tetap selama 19 tahun. Nah, buat H1-nya perubahan kenaikan atau penurunan. Berarti kan tidak sama dengan tuh. Nah, makanya sini tidak ada tren atau ada tren. Nah, cara nentuinnya itu kita ngeliat dari soalnya biasanya. Kayak ini contohnya. Terus kita ambil contoh lagi misalkan yang ini nih. Nah, Kementerian Perdagangan Indonesia menerbitkan hasil bla 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 angka-angka di bawah setiap tahun 2005 sampai 2018 dengan menggunakan uji ini. Nah, apakah ada tren penurunan? Berarti kan kalau ada tren penurunan ini bakal jadi H1-nya nih. Ya, bakal jadi H1-nya. Nah, karena dia yang ditanya cuma satu arah doang, kan cuma tren penurunan, makanya H0 yang lebih dari sama dengan buat H1 yang ditanya itu makin kurang dari. Nah, kayak gitu kurang. Ini enggak ngecun enggak?
yang lain ada yang mau ditanya dulu nggak untuk 1 sampai 4? Ya, habis itu kita bisa lanjut yang kelima sama saudara. Satu. Oke, mungkin nggak ada ya. Berarti bisa kita lanjutin ke yang 5 sama 6. Nah, pertama dari yang 5 dulu. Nah, yang ini dia ada di sini tuh pakai uji square sama Kolmogorov. Nah, yang pertama dari uji square dulu ya. Nah, di sini tuh uji square itu dipakai buat uji homogenitas. Uji homogenitas itu kayak apa namanya? Kayak nguji ini tuh sama atau enggak. Contoh nih, kalau kita lihat pakai H0 H1-nya itu datanya itu homogen atau tidak homogen. Nah, dengan daerah krisisnya itu tolak H0 jika X kuadrat hitungnya itu lebih besar sama dengan X kuadrat tabel. Nah, di sini kayak biasa, kita kan polanya pertama kali itu harus tentuin H0 H1 dulu. Ini pertama kali kita tentuin ini. Terus yang kedua, kita tentuin ininya, X hitungnya. Itu baca X table lah, baru kita analisis. Biar dapat H0 yang benar atau H1 yang diterima. Nah, di sini kita pakai, kan tadi Q square ya, kita pakai X kuadrat hitung. Nah, X kuadrat hitungnya itu rumusnya itu ini. Sama dengan sigma OI dikurangin EI kuadrat dikurangin EI. Nah, OI itu frekuensi pengamatan. Frekuensi pengamatan tuh biasanya yang diketahui dari soal. Terus buat EI-nya itu frekuensi harapan. Kayak apa? Harapan si pengamat ini harusnya kayak mana gitu. Terus oh ya, kalau misal gua ada yang agak kurang tepat atau salah cara nyampeinnya, mungkin bisa dibantu ya. Sama kalau misal gua kecepatan bisa selalu diingetin aja. Terus tabel ini kan kita pakai tabel T-square. Nah, kalau semisal dia cuma ada sampelnya cuma 2, atau 1. Kalau cuma 1, itu kita pakai R-1 untuk satu sampel. Nah, nanti ada tuh apa keadaan di mana kita bakal pakai 2 atau lebih sampel. Nah, ntar baca di tabel C-square kita pakai ini R-1 min K buat P. Ini contoh tabelnya. Nah, itu nih, tabelnya di sini ada P. Nah, di sini ada V, di sini sama A. Nah, alfa ini itu alfa yang dari soalnya. Ya, misalkan 0,05, kayak biasa ya. Nah, V ini dia itu dapat dari yang ini. Dapat dari R-1 sama R-1 min K. Nah, kalau buat yang satu sampel, kita pakai V-nya yang ini, R-1. Kalau buat yang sampel lebih dari 2, dia lebih dari sama dengan 2, kita pakai ini. Nah, tuh. Nah, ini kita pakai contoh ya. Contoh sampel tunggal, berarti K-nya 1. Di sini diketahui bahwa pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 300 kali diperoleh data sebagai berikut. Ini munculnya mata dadu 1, mata dadu 2, dan seterusnya sampai mata dadu 6. Nah, selidikilah pada tingkat kepercayaan 95%, berarti kita pakai alfa itu 5%. Maka dadunya seimbang. Apakah dadunya seimbang ya? Berarti H0 itu dia datanya homogen atau seimbang. Sedangkan H1-nya dadunya nggak seimbang. Apa namanya? Ininya. Dari yang diekspektasinya. Nah, frekuensi kemunculan tuh yang ini nih. Yang ini. Dari soalnya. Dari setiap mata dadu segini nih. Berarti kalau buat frekuensi harapannya, nah kan frekuensi harapan itu kan biasanya apa yang tengah-tengah, yang sesuai sama peluangnya. Misalkan kemunculan satu mata dadu dari 6 mata dadu itu kan pasti 1/6. Nah, berarti kan frekuensi harapan itu 1/6 dari 300 ini. Jadi maka frekuensi harapan itu 1/6 dari 300. Maka setiap mata dadu itu frekuensi harapan
kita 50. Nah, terus kita pakai hipotesis H0 sama H1. Tadi kayak yang tadi H0 ada dulu seimbang, satunya nggak seimbang. Nah, nilai tabel C-square-nya itu ini 0,05 dikurang sama 6-1. Soalnya kan yang tadi R-1 ini ya. Cara baca tabelnya kayak gini. C-square. Nah, ini nih. Nah, tadi kan kita dapat alfanya itu 0,05. 0,05. Sedangkan buat V-nya, V ini kita pakai R-1 karena R-nya ada 6, jumlah datanya ini ada 6 dikurang 1, makanya pakai yang 5 ya. Nah, cara bacanya kayak ini, kita lihat dulu alfanya 0,05 nih. Nah, berarti yang kita ambil itu dari deretan yang bawah ini. Nah, terus kita sesuaikan aja sama V-nya. Nah, karena tadi V-nya itu 5, maka itu yang ini 11,070. Nah, 11,070. Terus buat ininya, statistik ujinya, kita coba pakai tabel yang kayak gini. Kita buat tabel dulu. Mata dadu 1 sampai 6. Terus tadi frekuensi pengamatannya kan dari soal tuh 48, 55, 40. Nah, ini dicantumin semua. Terus kita cantumin juga frekuensi harapannya. Tadi kan 50 per mata dadu. Nah, ini kita dapat nilai ini itu dapat dari kan OI itu kan frekuensi pengamatan. Nah, jadi 48 dikurangin 50 dikuadratin dibagi sama 50. Nah, tadi kan Nah, ini 48, ini 50. Nah, jadi apa namanya? Nilai statistik ujinya itu ini sama dengan yang ini dikurangin frekuensi harapannya, terus dikuadratin, terus dibagi sama frekuensi harapannya. Nah, sehingga dapat 0,08 ini. Nah, itu juga buat yang lainnya. Misalkan nih 55, 50, 10, 50, 45, 50, 60, 50, 52, 50. Nah, ini tinggal syarat tadi. Oke, dapat tuh 0,08, 0,5, 2, 0,5, 2, 0,08. Nah, ini juga nih. Mungkin buat nanti ujian, gue saranin pakai Excel sih. Soalnya kan bisa lihat kayak tadi, tinggal seret doang, bisa dapat semua hal, semua nilainya. Jadi kayak lebih cepat dan lebih mudah buat kita. Nah, terus statistik ujinya itu yang mana? Tadi kan ada sigma tuh. Berarti kita jumlahin semua ini. Sama dengan sum. Kita jumlahin semua ini. Nah, dapatlah hasil 5,16. Nah, di sini kita pakai apa? Analisisnya kan tadi H0 itu nggak ditolak. Nah, yang ini nih, tolak H0 kalau X kuadrat hitungnya lebih besar sama dengan X tabelnya. Nah, sedangkan kan kita dapatnya X kuadrat hitungnya itu kurang dari X tabelnya. Nah, makanya H0 nggak ditolak. Jadi, buat kesimpulannya, pada taraf signifikan 5% diperoleh bahwa dadu seimbang atau data setiap dadunya itu seimbang. Nah, sebelum kita coba yang latihan sampelnya, ada yang mau ditanya enggak? Oke. Oh ya, BTW, ini ya. Mungkin kalau emang mau ngomong, enakan ngomong biar nggak bolak-balik. Nah, itu kan tadi sampel tunggal ya. Nah, ini di latihannya juga sampel tunggal. Nah, kita coba langsung yang 2 sampel aja ya. Ya atau enggak, ini dibahas sedikit.
Nah, latihannya. Nah, kita kan dapat nih mendekati masa pilkada daerah Sukamaju, tim sukses dari bakal calon nomor 1 yakin bahwa minimal 21 dari setiap kelurahan dari 7 ini telah melakukan survei akan mendukung. Nah, buatlah dugaan dari tim sukses jika diketahui data hasil surveinya dengan tidak salah 5%. Nah, ini kita dapat data dari 7 kelurahan sama frekuensi pendukung si nomor urut 1 ini. Ada macam-macam, 8, 19, 18, macam. Nah, di soal ini kan udah diketahui nih, yakin bahwa minimal 21 dari setiap kelurahan melakukan survei akan mendukung balonnya. Nah, berarti di sini tuh 21 ini sebagai frekuensi harapannya. Karena si bakal calon nomor urut 1 ini berharap bahwa minimal ada 21 yang bakal dukung dia. Di situ. Nah, buat H051-nya, tadi kan kita pakai yang apa? Data homogen tidak homogen. Nah, mungkin kita bisa pakai yang ini istilahnya. Karena tadi ada yakin minimal 21, nah berarti H1 itu tidak ada sekitar 21. Minimal ada 21 buat H0, buat defaultnya. Terus H1-nya itu tidak ada sekitar 21. Tidak ada, ini berarti kurang dari ya. Nah, terus buat tabelnya ini, oh ya, tabelnya berarti kan X kuadrat 0,05 sama 7 min 1. Nah, ini 0,05. 7 min 1, 6. Berarti kita tarik. Nah, yang di bawah 0,05 yang ini. Berarti nilainya 12,592. Nah, terus kita pakai cara yang tadi sama. Dia frekuensi pengamatan, frekuensi harapan. Nah, buat nyari statistik ujinya, yang pengamat dikurang harapan dikuadratin dibagi sama harapan. 28 sama 21. Ini 28, ini 21. Terus 19 21, 18 21, 25 21, 17, 18 22, 21 21. Nah, salah. Dari sini kan kita dapat nih, tuh. Udah dapat nilai dari statistik uji tiap sampelnya. 0,33, 0,19, 0,42. Nah, waktu ditambahin hasilnya 4,95. Oh, ini beda soalnya ini apa banyak ya, yang ini udah dibuatin. Kita ini aja. Ntar hasilnya 4,92. Nah, karena statistik ujinya atau X kuadrat hitungnya kurang dari X kuadrat tabelnya, maka H0 itu nggak tolak. Jadi, kesimpulannya, setiap kelurahan itu minimal ada 21 pendukung buat bakal calon 1. Nah, buat yang ini, ada yang mau nanya nggak? Nah, ini buat yang 2 sampel nih. Nah, 2 sampel di sini, itu ada 2 nih. Misalkan ada kondisi air sama penyakit. Nah, diketahui hasil survei yang dilakukan oleh tim Puskesmas Maju Sehat terkait penyakit A. Nah, ini kodenya, kondisi air yang satu itu tidak baik, yang satu baik. Terus penyakitnya itu yang satu itu tidak sakit, yang dua itu sakit. Nah, dengan alfanya 5%, apakah ada hubungan antara kondisi air sama konfirmasi penyakit? Nah, di sini H0 itu kan berarti kan defaultnya ya, defaultnya itu nggak ada perbedaan signifikan. Ada perbedaan antar konfirmasi penyakit terhadap kondisi air. Hasilnya terdapat perbedaan signifikan buat penyakit sama kondisi air. Nah, buat dihitung pakai statistik ujinya itu kita hitungnya satu-satu banget nih. Nah, di sini tuh kita buat tabel yang ini dulu supaya kita tuh gampang ntar nentuin frekuensi harapan tiap keadaannya. Nah,
keadaannya itu kan tadi ada kondisi airnya itu tidak baik sama baik, terus penyakitnya itu tidak sakit sama sakit. Berarti kan otomatis ada 4 keadaan nih. Keadaan yang pertama ada itu kondisi airnya nggak baik tapi nggak sakit. Yang kedua itu kondisi air tidak baik tapi ada penyakit. Kondisi ketiga baik airnya tapi nggak ada sakit orangnya. Kondisi keempat yaitu kondisi airnya baik tapi ada penyakit. Jadi ini. Nah, frekuensi harapannya itu kita cari satu-satu dari 4 ini. Nah, caranya itu, nah, misalkan kita mau nyari, kita pakai contoh ini dulu. Harapan tidak sakit dengan kondisi air yang baik. Nah, pertama, kondisi air yang baik, jumlahnya itu dikali sama konsumsi penyakit yang tidak sakit jumlahnya. Jadi kan 16 dikali 13 dibagi sama 30. Nah, kenapa caranya kayak gini frekuensi harapan? Soalnya frekuensi harapan itu kan apa? Probabilitas apa namanya? Peluang idealnya dia peluang dari keadaannya. Nah, kalau peluang itu kan biasanya itu keadaannya dibagi sama totalnya biar jadi peluangnya. Nah, kayak gini. Nah, buat yang lain juga kayak gitu caranya. Jadi, misalkan yang tidak baik sama tidak sakit nih. Nah, yang tidak baik itu kan totalnya 14. Maka yang tidak sakit totalnya 13. Caranya jadi 14 kali 13 bagi 30. Ntar ketemu hasilnya 6,06. Itu juga buat yang lainnya nih. Yang ini. Nah, ini baru apa namanya? Frekuensi harapannya. Nah, frekuensi harapan udah dapet, baru kita cari statistik ujinya. Nah, statistik ujinya, kita lihat tabelnya dulu kali ya. Nah, ini kan sampelnya itu lebih dari 1, sehingga P-nya kita nggak pakai R-1, sedangkan pakai R-1 min K. Nah, R-nya kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. R-1, K-nya itu sampel ada 2, jadi kita pakai P-nya 4 min 1 min 2. Dengan alfanya dari soal 0,05. Jadi didapat kayak gini. 4 min 1 min 2 itu 1 ya. Alfanya 0,05. Jadi dapatnya 3,841. Nah, terus buat uji statistiknya, kita pakai cara yang kayak tadi. Yang ini dikurangin yang ini, terus dikuadratin, dibagi sama yang ini. Ntar nemu hasilnya ini. Gitu juga buat yang lain, 4 ini. Nah, terus buat X kuadratnya tinggal dijumlahin ininya. Nah, ntar didapetin 0,45. Kan di sini dapat nih X kuadrat hitungnya itu nggak lebih gede atau kurang dari X kuadrat tabelnya. Makanya H0 itu nggak ditolak. Terus buat jadi apa kesimpulannya kayak gini. Tidak ada perbedaan. Nah, sampai sini sebelum kita lanjut ke Kolmogorov Smirnov, ada yang mau nanya nggak? Oke, gue nggak ada ya. Nah, kita lanjut ke uji Kolmogorov Smirnov. Nah, ini tuh dipakai buat menguji kenormalitasan suatu data. Normalitasan suatu data itu kayak gimana ya? Nah nih, jadi penyebarannya itu normal atau enggak? Konsep dasar dari uji ini membandingkan distribusi data dengan normal baku. Nah, jadi ini tuh kita ngebandingin distribusi data yang ada sama normal bakunya. Oh iya, bentar ya, sebelum
Nah, kita lanjut. Hipotesisnya ini. Buat H0, dia terdapat penyebaran. Sedangkan H1 tidak terdapat penyebaran. Jadi kalau kayak gini ya. Nah, Fs sama Ft ini apa sih? Nah, jadi Fs ini tuh frekuensi kumulatif sampel. Atau yang kita hitung. Ft itu teoritisnya atau dari normal bakunya. Nah, nanti yang kita yang kita cari ini ada nih nanti D sama dengan max. Max itu berarti apa ya? Kalau nggak salah nilai maksimum dari ini sih. Kan ada banyak gitu. Lanjut dulu. Nah, ini ada step-stepnya. Yang pertama itu kita nentuin urutin dulu. Urutin data, terus nentuin frekuensinya. Terus nentuin frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu kayak ntar jelasin aja. Susah banget sekarang. Nah, buat apa frekuensi sampelnya yang dihitung itu frekuensi kumulatif X itu dibagi sama frekuensi totalnya. Terus kita pakai transformasi normal baku, pakai Z. Nah, jadi itu XI dikurangin X bar per S. X bar itu rata-rata. S itu akar variansi. Standar deviasi. Gimana ngomong? Ya itu pokoknya. Nah, untuk masing-masing ini hitungan peluangan distribusi dimakan tabel Z. Bukan nilai D-nya. Nah, mungkin kalau baca ini agak abstrak. Kita langsung coba ke contohnya. Oh enggak, ini ada ini dulu ya, direktivisnya. Nah, kapan kita tahu H0-nya ditolak? H0-nya ditolak kalau D lebih besar daripada K. D itu yang kita hitung tadi, ini. K itu dapat dari tabel Kolmogorov-Smirnovnya dengan pakai N sama alpha. Nanti dua-duanya kita ya. Nah, contoh diketahui data usia pasien suatu rumah sakit sebagai berikut. Nah, apakah data tersebut menyebar secara normal atau enggak? Nah, kita lanjut ya. Nah, H0 itu kan tadi menyebar secara normal, H1-nya tidak menyebar secara normal. Dari yang default awal tadi di slide. Terus tadi diketahui, oh di sini nggak diketahui alfanya ya. Dia pakai alfa 5% berarti. Nah, hal yang pertama dilakuin kan tadi disuruh urutin data dari yang terkecil sampai terbesar sama tentuin frekuensinya. Nah, kan tadi ada 12, 13, 15. Ini kita urutin dulu 9 sampai 15. 9-nya ada 2, 10-nya ada 1, 11 ada 1, 12 ada 2, dan sebagainya. Nah, setelah kita urutin, nah baru kita buat tabel kayak gini. Mudahin kita. X itu nilai X-nya, N itu frekuensinya, N itu frekuensi kumulatif, Fs itu apa? Frekuensi kumulatif sampel. Nah, kan kita udah dapat X sama NI. Nah, cara nyari NI kumulatif ini gimana sih? Nah, kalau yang paling pertama itu sama aja sama ini. Nah, tapi kalau buat ke bawah-bawahnya, ini ditambahin ini, ntar dapat ini. Itu juga buat yang bawah ini, yang ini itu, ini ditambahin nama ini. Nah, misalkan ada, ya, tadi, ya pokoknya kayak gitu sih. Ntar ini tuh, ini tambah ini. Nah, ini tambah ini. Yang ini tambah ini. Yang ini tambah ini. Jadi kayak nilai frekuensi kumulatif sebelumnya ditambahin sama frekuensi pada X tersebut. Ini 7 ini 6 tambah 1 sampai ke 10 ini. Nah, dapatnya dari mana? Ini itu dapatnya dari N, tadi ada rumus ya. N kumulatif
di X1 dibagi sama N totalnya. Kan ini dari frekuensinya kalau kita jumlahin 10 ya. Jadi ini dibagi sama 10. Jadi 0,2, 0,3, 0,4 sampai 1. Nah, buat X barnya ya kita nyarinya kayak biasa lah. Ini kali ini ditambah atau enggak ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Kita ngeliat frekuensinya juga ya. Kalau 2 kali berarti ditulis 2 kali. Dari bagian 10. Nah, terus S-nya itu pakai akar segala macam. Nah, ini kan cara nyarinya. Nah, kalau misal kita nyari kayak gini pakai kalkulator agak lama ya. Nah, kalau gua biasanya pakai Excel. Kan kita dapat 9 ada 2, 10, 11, 12 ada 2, 14, 15 ada 2. Nah, kasih kumulatif sama ini. Nah, kita nyari X bar ya. X bar itu kan rata-rata. Sama kayak rumus average. Dapat 12. Nah, buat yang S ini, S itu kan standar deviasi toh. Standar deviasi dari sampel. Nah, ada rumus namanya S. Ini itu maksudnya standar deviasi buat sampel. Ini kan soalnya kan sampel X1 sampai X2 itu sampel bukan dari populasi. Tinggal di drag aja, kelar dapat 2,26077. Kan sama nih di sini 2,26. Nah, itu 2,26. Jadi kayak gini tuh bisa ngemudahin kita banget loh buat pengerjaannya nanti. Nah, terus udah dapet standar deviasi sama X bar-nya, kita nyari nilai Z-nya sama Y-nya. Caranya kita buat tabel kayak gini. Nah, misalkan 19. Nah, Z ini kita bisa dapat dari XI min X bar. Jadi sama dengan XI-nya ini dibagi, dikurangin. Ini dikurangin sama X bar tadi yang ini dibagi sama ini. Dibagi sama S-nya, S yang udah dapat tadi. Nah, didapetin nama min 1,3. Nah, ini bisa gue drag soalnya yang ininya tuh udah di string ya. Kalau kayak gini tuh berarti maksudnya ntar kalau di drag yang ini tuh nggak berubah. Jadi yang diperubah itu yang ini doang. Nah, kan udah dapet nih. Nah, kita nyari FT-nya. FT-nya itu dapat dari mana? Dapat dari tabel. Iya, dapat dari tabel kayaknya. Tinggal ikannya sih. Emang dapat dari tabel. Tabel Nah, ini tabel Z-nya. Nah, di sini kan kita ada minus 1,32. Kita cari di ini 1,32. Nah, cara nyarinya kita ngambil dari yang paling kiri dulu nih. Ini kan minus 1,32. Nah, kita cari minus 1,32. Itu berarti di sini dong harusnya. Minus 1,3. Ya kan? Nah, terus buat yang setelah-setelahnya kan ada 2, 6, 7. Ini kita ngambil dari yang setelahnya ini. Jadi yang ini ditambahin yang ini. Jadi kan biar dia min 1,32 ditambahin sama 0,02. Yang ini 0,02. Jadi kita drag aja yang ini. Terus ini min 0,02. Nah, didapetin 0,0934. Dibulatin di sini 0,092. Oh ya, ini biar lebih akurat sebenarnya ada juga dari Excel. Ini bukan ini. Nah, kalau buat yang lebih akuratnya lagi, kita pakai kalau di Excel tuh ada nih norm SPIS. Itu buat nyari peluang dari nilai Z. Sama kayak kita baca tabel, kalau yang di tabel itu kan cuma ada 2 digit di belakang koma. Nah, kalau buat yang ini bisa lebih akurat. Tuh, 0,0922 sekian. Kalau lihat aja. Nah, ntar dapet 1,8 ini segala macam. Kan udah dapet nih artinya. Nah, nah, buat nyari D-nya,
max itu dipakai di sini nih. Kan fs dikurangin ft. Nah, fs-nya itu tadi mana ya? Oh iya, di ini kurang-kuranginnya buat tabel ini dulu biar gampang. Jadi disandingin nih fs sama ft-nya, terus nanti dikurangin sama dikasih mutlak. Ya, pokoknya ntar ini dikurangin ini dikurangin ini. Nah, dapat fs sama ft-nya dari yang tadi. Nah, kan udah dapat nih semuanya. Nah, max di sini tuh maksudnya nilai maksimum dari nilai maksimum atau nilai paling tinggi dari semua ini. Nah, kalau dilihat-lihat kan yang paling gede itu 0,112. Nah, kita ngambil yang ini jadinya. Nah, terus kita ngelihat tabel dulu nih buat ngebandingin D sama K-nya. Nah, cara ngeliat tabel yang Kolmogorov ini lumayan gampang sih. Tinggal ngeliat N sama alfanya. Nah, kan kita tadi pakai alfa 0,05. Dan N-nya, N itu ini ya, apa, jumlah semua frekuensinya. Jadi ada 10 data, nah berarti N-nya 10. Nah, jadi yang 10 ini, jadi dapatnya ini. Nah, 0,40925. Nih, 0,049. Nah, karena D-nya itu kurang dari K, makanya H0 tidak ditolak. Jadi kesimpulannya, dia itu menyebar secara normal datanya. Nah, sebelum gue bahas yang latihan, ada yang mau nanya? Oke, belum ya? Kita lanjut ke latihan. Nah, latihan. Soalnya nggak lengkap ya. Nah, di sini ada latihannya. Nah, dari data ini kita disuruh nentuin apakah datanya ini menyebar secara normal atau enggak. Nah, ini alfanya dari diketahui. Kita pakai alfa 5% aja. Nah, jadi kan tadi stepnya tuh yang paling pertama kita urutin dulu. Nah, udah diurutin. Terus kita pakai frekuensinya itu masing-masing pengamatan. Nah, di sini frekuensi satu semuanya. Nah, setelah itu kita nyari nilai kumulatif sama fs-nya. Nah, cara nyarinya kan kayak tadi tuh, nilai kumulatif itu kan yang ini ditambahin yang sebelumnya sama apa frekuensi di itu tersebut. Berhubung ini satu semua, jadi ntar 1, 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini dapat dari ini tambah ini hasil ini tambahin hasil ini tambahin hasil ini, polanya kan bisa ini sampai bawah sini. Nah, terus buat X barnya ya kita rata-ratain dari nilai semua ini. Rata-ratain tuh ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Dibagi sama jumlah semuanya. Jumlah semuanya ada 15. Makanya hasilnya sekian. Nah, buat standar deviasinya, pakai rumus yang kayak tadi. Akar. Rumusnya itu kan sebenarnya gini nih. Akar dalam kurung nilai XI itu dikurangin sama mu-nya atau nilai rata-rata atau X bar dikuadratin di sigma dibagi sama bukan 15 min 1 ya harusnya. Seingat gue tuh bawahnya itu n min 1. Apa yang salah? Oh iya nih 10 min 1. Ini kurang nambah ini. Berarti ini 15 min 1 ya. N min 1. Nah, ini sigma. Nah, jadi kan ini tambahin yang di X2, ini kurangin mu-nya, dikuadratin dibagi sama 15 min 1. Ntar dapat ini. So, kalau mau pakai Excel tadi, pakai STDFS, standar deviasi buat sampel. Nah, ntar dapat hasilnya ini. Nah, terus buat XI sama ZI-nya,
Kita nyari Z-nya itu kan X min X bar per S. Nah, masukin aja. Berarti ini dikurangin sama ini, dibagi sama ini. Kita ketemu sila ini, sampai bawah ini. Nah, terus buat FT-nya itu kan tadi ngeliat dari tabel. Nah, ngeliat dari tabelnya caranya sama kayak tadi. Yang pertama kita lihat 2 digit paling depan itu 1, misalkan min 1,7. Nah, misalkan min 1,7. Min 1,7 ini sama ini kan min 1,79. Nah, kita ngambil 0,09 di sini. Makanya didapetin min 1,7 ditambah 0,09. Jadi gini, 0,0363. Nah, ini karena ada tambahan belakangnya. Nah, deket-deket situ lah kan. Nah, nanti setelah kita dapat FT-nya, kita nyari D-nya. Kita nyari satu-satu dulu nih, FS sama FT. FS-nya di sini, FT-nya sini, kita salin dulu. Terus kita cari FS min FT, tapi dimutlakin. Dapat nih semuanya ini. Nah, terus karena udah dapat, kita nyari D-nya itu max atau nilai paling gede dari antara semuanya. Ini kan paling gedenya ini 0,1962. Nah, terus setelah itu kita lihat K-nya. Lihat K-nya dari tabel ini. Kita kan tadi pakai alfa 0,05 dan nilai datanya ada 15 tadi di N-nya. Nah, jadi kita ngambil yang ini 0,3376. Nah, karena D-nya kurang dari K, jadi H0-nya nggak ditolak. Itu. Jadi kesimpulannya data menyebar secara normal. Tuh, ini udah kelar pertemuan 5. Ada yang mau ditanyain nggak di pertemuan 5 ini? Dari saya belum ada, Mbah. Kenapa lo? Oke, berarti belum ada ya. Nah, setelah ini kita lanjut ke yang N6. N6 apa? Pertemuan ke-6. Ini tuh ada 4 distribusi. Iya, ada 4. Di sini tulisannya 2, tapi ada 4. Ada bar flat, ada apa namanya? Lelah, ntar deh. Nah, pertama kita masuk ke uji kesamaan variansi atau ini homoskedasisitas. Nah, jadi uji homoskedasisitas itu digunakan dalam uji error rekomendasi. Itu biasanya ngeliat variansa. Berarti di bab itu kita kebanyakan ntar pakai varians. Jadi variansa itu ntar terpengaruh atau faktor lain atau enggak. Misalnya nanti dalam oke. Nah, ini uji pertama dari 4 uji yang bakal kita lihat. Yang pertama ada Bartlett. Bartlett itu digunakan untuk menguji apakah K sampel memiliki varian yang sama. Nah, jadi ntar buat H0 H1-nya itu variannya sama atau tidak sama. Biasanya di sini tuh kalau nggak salah 2 arah semua deh. Nggak ada yang 1 arah buat pertemuan 6 ini. Jadi bisa lebih mudah buat kita. Tadi juga berarti. Yang tadi juga 2 arah. Varians yang sama di seluruh sampel disebut homogenitas varians. Nah, beberapa uji statistik lanjut aja ya. Sensitif terhadap penyimpangan dari normalitas yang tadi. Tapi gue masih kurang paham sih maksud dari kata-kata ini. Nah, nanti ada yang ini nih, uji level. Nah, mungkin bisa langsung masuk aja ke uji Bartlett. Nah, dengan H0 H1-nya kayak gini. H0 itu sigma kuadrat sama, pokoknya itu maksudnya variansnya itu semuanya sama. Nah, buat H1-nya itu minimal ada 1 varians yang nggak sama. Nah, terus buat daerah kritisnya kita bakal tolak H0 kalau B kurang dari BK. B ini tuh kayak biasa ya, B itu pasti ntar yang kita hitung, BK itu dari tabel. Nah, lanjut. Oke, yang pertama kali kita lakuin itu
kalau mau pakai uji Bartlett itu kita cari varian sebanyak sampel. Nah, dari sampel bukan ini kan udah ada bentar nih variannya semuanya dari N1, N2, NK dengan semuanya ini. Terus kita gabungin varian sampel buat dapat estimasi gabungan rumus ini sama dengan ini. Dan nah B-nya ini kan tadi yang buat uji krisisnya. Nah, ntar kita nyari B-nya ini. Nah, daerah kritisnya tadi tuh B kurang dari BK. B itu yang kita hitung, BK itu dari tabelnya. Jika banyaknya sampel tidak sama, kita tolakkan nol jika B kurang dari BK. BK-nya cuma aku kurang paham sebenarnya ini. Cuma kalau menurut gua, kalau gua lihat dari yang bawah-bawah tadi, ini tuh makin enggak kalau di contoh yang di slide ya. Nah, ini tabelnya kayak gini, ada N sama K. Nah, K-nya itu ntar tergantung dari populasinya. Nah, population N-nya itu dari nilai N-nya. Nah, kita langsung ke contohnya biar lebih bingung. Nah, jadi di sini suatu studi yang dilakukan di lembaga kesehatan dirancang untuk mengukur tingkat aktivitas serum alkali dengan anak-anak yang bla 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 bla. Dari sampel darah dikumpulkan ada tingkat aktivitas ditentukan dan dicatat. Nah, tentukan menggunakan uji Bartlett untuk menguji hipotesis bahwa varian populasi dari 4 obat adalah sama. Nah, jadi ntar kita dapat 4 populasi nih. Populasi 1, 2, 3, 4. Nah, kita uji pakai alfanya 0,5. Nah, yang pertama kan tadi H0 H1-nya dulu. H0 H1-nya itu pasti kalau H0 itu semua varian sesama. Buat H1 minimal ada satu yang nggak sama. Nah, terus tadi dari soal kita dapat alfanya 5%. Nah, terus kalau kita lihat tabelnya dulu ya. Nah, kita ngeliat tabelnya itu kayak gini. Oh iya, kepakainya di sini yang ini tadi. Nih. Kan N-nya ada banyaknya sampel tuh nggak sama tuh. Soalnya di sini tuh yang ini populasi 1 sama populasi 2, 3, 4 kan beda-beda ininya jumlahnya. Nah, makanya kita pakai yang ini. Nah, cara ngelihat tabelnya tuh kayak gini. Nah, ini. Nah, kan kita tadi dapat K-nya atau populasinya tuh 4. Dari soal tadi ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita ngelihatnya dari ini. Kalau lihat dari rumus yang ini tadi, mana tadi lewat. Nah, ini. Jadi N1 dikali BK alfa sama ini 1 ditambah N2 dikali nilai dari tabelnya sampai ke N, sampai ke K. Nah, kita lihat dulu nih satu-satu. Misalkan kita ngelihat yang N1 itu 20, K-nya 4. Nah, kita lihat. Ini kita lihat K-nya dulu. K-nya kan 4 ini. Nah, berarti kita ngelihat nilai dari sini ke bawah. Nah, terus buat yang N1 kan N-nya 20. Ini 20 nih. Nah, karena N-nya 20, K-nya 4, kita dapat BK-nya ini 0,933. Nah, karena tadi nilai N-nya beda-beda, kita pakai yang ini. Jadi ntar N1 dikali BK-nya ditambah sama N2 kali BK yang kedua. Nih, BK kedua itu kan N-nya 9 nih. N-nya 9, K-nya 4. Nih, yang ini nih 0,7737. Ini ada kali 2 karena N2 sama N3 nya sama. Terus N4-nya N4-nya 7. Nah, K-nya 4. Jadi ini 0,7065. Nah, jadi ntar dikali. Ya, ini diformulasiin. Ntar dapat hasilnya 0,8195. Nah, ini buat tabel BK tabelnya. Nah, ini kita nyari B hitungnya. Nah, nyari uji ini tuh agak ribet sih, soalnya nyarinya satu-satu banget. Nah, dulu deh ke Excel biar enak ya.
B1 49,2 4,5 4,54 5,8 9,8 dari kopi ini nggak bisa 6,5 3 Ariades 5 8 6,6 5 jadi 5,8 7 5,15 ini satu tuh 4 97,07 73,4 3,4 68,5 91,6 1,85 0,6 0,57 0,79 5,6 udah dapetnya semuanya. Nah, kita nyari X bar sama S kuadrat dari masing-masing ini. Cara nyarinya sama yang kayak tadi. X bar itu kan average. Nah, langsung aja. Nah, ini ngaruh nggak ya? Sama gitu. Oh ya, sama berarti. Nah, kita udah dapet X barnya. Nah, setelah kita nyari X barnya, kita nyari S kuadratnya. Nah, buat nyari S kuadrat, kalau gue biasanya pakai Excel tuh pakai standar deviasi yang tadi. Malah kan X kuadrat tuh kan ya habis ini S dikuadratin. Tinggal kuadratin. Nah, dapat deh. Jauh banget jadi. Apa ada yang salah kali di data gue? Ya pokoknya gitu ya. Kita nyari X bar dulu. Habis itu kita nyari S kuadrat ini. Nyari standar deviasi itu pakai yang tadi. Cara tadi. Nah, yang ini. Yang dalam kurung. XI. Min X bar. Dikuadratin. Dibagi sama N1. Ininya sigma. Terus diakarin. Nah, kalau dia kuadrat, berarti akarnya nggak ada. Cuma ini doang. Nah, terus kita udah dapat S1 kuadrat, S2 kuadrat, sampai S4 kuadratnya. Nah, kita nyari S kuadrat P. Ini tuh yang tadi katanya gabungan dari setiap populasi. Nah, cara ngegabunginnya, itu ini N-1 dikali sama SI-nya. Ini sigma dibagi sama ini tuh jumlah semuanya ya. Min K. Nah, jadi yang N1 tadi itu kan 20 ya. Yang ini kan tadi 20, makanya ini 20 min 1, 19. Dikali sama ini. Ditambah sama yang tadi 9, min 1 jadi 8 kali ini. Ditambah 8 kali ini. Ditambah 6 kali ini. Dibagi sama, nah 45 ini dari mana? 45 itu dari ini. Mana ini? Ini kalau dijumlahin semua nilainya jumlahnya 45. Ini tuh 2 3 4 5 6 7 8. Ini kalau dijumlahin semua 45 nih sampai populasi keempat. Nah, makanya dapat 45 dikurangin 4 karena populasinya tadi ada 4. Nah, kita dapat SP-nya, S kuadrat P-nya itu segini. Nah, jadi setelah itu kita cari B-nya.
kita nyari B-nya tadi ada nih, S1 kuadrat pangkat N1 min 1 sampai ke K dibagi MS kuadrat B, yang ininya dipangkatin 1 min 1 per N min K. Nah, nih. Jadi yang ini dipangkat N min 1, tadi N 20 jadi 19. Terus ini pangkat 8, ini pangkat 8, yang ini pangkat 6. Habis itu dipangkatin lagi 1 per 45 min 4 dibagi sama hasil dari ini. Nah, ntar kita dapat tuh hasilnya 0,8557. Nah, ini emang agak ribet nih kalau ini hitung-hitung. Soalnya hitung satu-satu banget tuh. Nah, terus setelah kita dapat B hitungnya sama B tabel tadi, kita bandingin. Nah, H0 itu nggak ditolak karena B hitung kita lebih besar daripada B tabelnya. Jadi kesimpulannya nggak memiliki perbedaan variansi yang signifikan atau variansi sesama. Nah, buat latihan, burung nggak ya? Oke lah, kita coba ya latihannya. Nah, mobil dengan harga lebih tinggi diduga dirakit dengan lebih hati-hati daripada mobil dengan harga lebih rendah. Untuk menyelidiki apakah ada dasar tersebut. Model mobil mewah besar A, yang B itu sedan ukuran sedang, C itu pickup. Dibandingin buat apa untuk kecatatannya saat mereka tiba di showroom. Semua mobil diproduksi di perusahaan yang sama. Nah, uji hipotesis dengan tingkat signifikansinya. Alfanya itu 0,05 bahwa jumlah rata-rata kerusakan adalah sama untuk ketiga model. Nah, harusnya sih di sini tuh jumlah rata-rata ya, sama variasi. Variasi. Oh iya, kalkulasi. Oke lah, berarti ntar buat H0 H1-nya kita paling ininya doang, jumlah rata-rata kerusakan buat ketiga model sama. Nah, berarti buat H0-nya, buat H0-nya, 0 itu jumlah rata-ratanya X bar 1 sama dengan X bar 2 sama dengan X bar 3. Maksudnya berarti tidak ada perbedaan, tidak ada tidak ada perbedaan yang signifikan antar rata-rata. Nah, buat H1-nya itu terdapat perbedaan ini minimal 1 rata-rata. Nah, setelah kita dapat H0 H1-nya, kita lakuin tadi selanjutnya adalah tadi ini buat daerah kritisan. Nah, kita nyari variansnya sama rata-ratanya. Ini bener nggak sih gua? Apa gue yang salah? Bentar ya, guys. Oh, nggak tadi ini. Berarti mungkin ini sih, dia make nyarinya itu ya cari semuanya dulu, berarti X bar sama S kuadrat. Ini kalau gua ada yang salah ini ya, tolong dikoreksi, gue takut salah. Kan nah A-nya itu 4, 7, 6 sama 6, yang B-nya 5, 1, 3, 5, 3, 4, terus 8, 6, 8, 9 sama 5. Oke. Nah, total apa ini 23? Oh, emang somnya 23 kali. Oh iya benar. Nah, ini kan kita udah dapat nih. Ini A, ini B, ini C. Nah, pertama-tama kita nyari X bar-nya dulu buat masing-masing. X bar
X bar itu sama dengan average. Ini sama dengan average. Ini. Nah, kita udah dapet nih X barnya. Nah, dari X bar ini, terus kita sekarang nyari S kuadratnya. S kuadratnya tadi gua pakai standar deviasi yang S ini dikuadratin. Nah, kan udah dapet nih dua unsur ini. Nah, terus setelahnya kita cari beta tabelnya dulu ya. Nah, kan ini tadi ada 3. Kalau di soalnya ada 3 dan dia nilai n-nya beda-beda. Ini ada 4, ini ada 6, ini ada 5. Nah, makanya kita pakai cara yang ini nih, yang kayak gini. Ini. Nah, jadi BK-nya nyari satu-satu berarti ya. Nah, ini berarti. Nah, ini n-nya ada tadi min 1 enggak? Enggak kok. Oh iya, benar. Nah, kan K-nya ada 3 nih, populasinya ada 3. Nah, yang ini kan tadi 4. Nah, ini berarti nilai BK-nya 0,4699. 0,4699 ini BK. Terus yang ini ada 6. Yang ini 3, ini 6. Ini jadi 0,6483. Yang kelima, yang ketiga ini ada 5. Ini sama 3. 0,5762. Nah, kan kita udah dapet nih BK-nya. Terus setelah nyari BK, kita nyari, ini kita giniin dulu, kita kumulatifin dulu. Caranya tadi ini, enggak n-nya sama dengan yang ini kan ada 4. 4 dikali sama BK-nya ditambah yang ini ada 6 dikali BK-nya ditambah yang ini tadi ada 5 dikali BK-nya. Nah, terus dibagi sama jumlah dari semuanya. Ini kan 4, ini 6, ini 5. Kalau dijumlahin 4 tambah 6 tambah 5 dapat 15. Nah, kita ketemu nih BK-nya. BK-nya 0,57. Nah, ini buat yang tabel kan. Nah, sekarang kita nyari B-nya. Cara nyari B-nya, kan kita tadi udah dapet nih barang S kuadratnya. Nah, kita nyari SP kuadrat dulu. S kuadrat B. Nah, caranya, itu kan tadi sama dengan N-1, ini kan ada 4, berarti 4 min 1 kali apa? S kuadratnya ini. Tutup kurung, terus dikali, ditambah, kita nyari X dulu. Ditambah, yang ini kan ada 6, yang ini 6 nih. 6 min 1 dikali sama ininya kurung ditambah yang ini kan ada 5 min 1 kali sama ininya. Nah, dibagi sama jumlah semuanya dikurangin sama K-nya. Kan tadi jumlah semuanya 15 dikurangin karena populasinya ada 3. Didapati hasil seperti berikut. Nah, S kuadrat P-nya ini. Nah, karena kita udah dapat S kuadrat P-nya, nah kita nyari B-nya. Nilai B-nya itu sama dengan, wah, agak ribet ini ya, Bun.
kan ini tadi berdasarkan S-nya nih. Nah, cara nyari B itu kan SI pangkat sama N-1. Nah, ini kan ada 4, berarti pangkat 3. Karena 4 kurang 1, 3. Terus dikali sama yang ini, pangkatnya 6-1 itu 5. Dikali sama yang ini, pangkat 5-1, 4. Oke. Nah, terus yang ini dipangkatin lagi sama, tambahin kurung dulu ya. Yang ini dipangkatin lagi sama 1 dan kurung 1 per 4, 5 min 4 berarti 15 min 3 berarti 12. Nah, terus dibagi sama SP-nya. Nah, didapatnya hasil B-nya 0,98 sekian. Nah, karena B ini kan BK itu sama dengan ini. Nah, karena B-nya ini lebih besar daripada BK, maka H0-nya tidak ditolak. Berarti soal yang di sini itu tadi H0-nya ini, ding. Nah, H0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata. Itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, cewek gue jelasinnya jelas nggak sih? Apa kecepatan atau apa? Takutnya kecepatan sih. Kalau menurut gua yang lu jelasin jelas banget, Bang. Terus dikasih itu lagi praktek di Excel ya. Jadi bisa dicobain. Nah, dari teman-teman ada yang mau tanya nggak? Benar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke uji level. Wah, ini yang kedua dari 4 uji di bab ini. Udah kayak kuliah 1,5 jam ini. Oh, yuk. Nah, uji level menurut ini kayaknya masalah lanjut aja langsung ke ini. Nah, ini kayak yang gue bilang tadi, di semua ini dia ntar makin 2 arah. Dengan H0 satunya ini sama di sini. Sama-sama varian semua dan sama. Minimal H0 itu variannya sama. A1-nya itu minimal ada 1 varian yang nggak sama. Nah, yang bikin beda uji Lepen sama uji Gartner tadi, kalau yang ini dia pakai W sama F. Nah, ini tuh dia pakai itu apa ya? Kayaknya tabel F deh. Iya, tabel F, distribusi F. Nah, kalau yang tadi kan Bartlett tadi pakai tabel Bartlett. Nah, kalau yang ini kita pakai tabel F. Nah, buat yang ini statistik ujinya begini. W sama dengan N min K, di mana N itu jumlah semua jumlah semua frekuensinya dikurangin sama K itu populasinya, terus sigma I 1 ke K N I Z I S Z I bar min Z I. Nah, ini ntar gue praktekin ya. Nah, rumusnya kayak gini. Dengan N-nya jumlah observasi, K-nya banyak kelompok, ZIJ-nya itu YIJ min Y bar rata-rata di kelompok kaki, ZI-nya rata-rata kelompok. Nah, kita coba nih. Ini kan nih kita pakai nilai krisis distribusi. Nah, distribusi itu kayak gini. Untuk grafik kayak gini. Ada sejenis aja. Dan lanjut. Nah, contohnya, sebab perusahaan minuman diet soda sedang memikirkan 3 warna alternatif untuk minuman kalengnya, ada merah, kuning, biru. Nah, apakah kaleng tersebut mempengaruhi 18 toko punya fasilitas yang hampir sama dipilih sebagai sampel. Nah, berarti ini N besarnya itu 18 karena kita pakai 18 toko. Ini ada 5, 6, 7. Kalau dijumlahin ntar ada 18. Nah, minuman kaleng warna dijual di 5 toko yang terpilih. Merah itu 5, kuning itu 6, sedangkan yang biru itu sisa tokonya atau 7.
Nah, setelah beberapa hari dapat nih. Nah, menggunakan ujilah apakah variansi penjualan minuman itu sama tingkat signifikansi 5%. Oke, nah buat H0 tadi kan pakai sigma kuadratnya. H0 itu pokoknya semua variannya sama. H1 itu minimal satu ada yang nggak sama. Nah, terus pakai alfa 5%. Nah, kita nyari F-tabelnya dulu. Tabelnya kita lihat di. Nah, tadi kan N-nya ada 18 ya, jumlah semua ini ada 18. K-nya pakai 3. Nah, alfanya 0,05. Make ngeliat tabel F itu, dia alfanya, terus ininya tuh N-1 nih ya, K-1 nih. Nah, karena dia K-nya ada 2, ini buat V1-nya. Jadi, 115 ini buat V2-nya. Nah, kita coba. Nah, ini kenapa 15? Soalnya V2 itu N-K. Jadi 18 dikurangin K-nya tadi 3. Yang ini tadi K-1. Tuh. Nah, jadi kan kita ngeliat yang 0,05. V1-nya itu 2, karena 3 tadi. Terus V2-nya 18 dikurangin K. 18 kurang 3, jadi 15. Nah, kalau ditarik di sini nih, V2-nya 15, V1-nya 2. Jadi di sini 3,68. Kita dapat F-tabelnya 3,68. Sekarang kita kudu nyari U-nya. Oke. Nah, ini maksudnya apa sih tabel ini? Nah, kan kita punya tabel nih. Semua tabelnya. Pertama kita totalin sama rata-rata dulu. Nah, buat yang ini kenapa bisa dapat ini? Itu dapat dari kayak gini nih. Kan kita udah dapat rata-rata nih per apanya namanya? Per warnanya. Misalkan rata-rata merah itu 53. Ini tuh dapatnya dari rata-rata dikurangin sama nilai dari XI-nya. Nah, jadi 53 kurang 40, hasilnya 13. 53 kurang 52, hasilnya 1. 53 kurang 59. Oh, ini dimutlakin ya. Biar nggak ada nilai minusnya. Jadinya 6. 53 kurang 53, 0, dan seterusnya. Itu juga buat yang kuning sama yang biru. 53 kurang 20, 59 kurang 55, terus ke bawah. Nah, fungsinya ini buat apa sih ZM, ZK, ZB ini? Nah, ini tuh biar kita bisa nentuin Z bar-nya atau nilai rata-rata dari seluruhnya. Nah, dari nilai seperti tadi, Z bar itu. Rata-rata menyeluruh dari ZI, J. Nah, kita rata-rata ini Z-nya. Jadi, dari total ditambahin total dibagi sama jumlah semuanya. Tadi kan ada 18 tuh, 5 tambah 6 tambah 7. 5 tambah 6 tambah 7. Nah, jadi ntar dapat nih hasilnya 12,44. Nah, setelah kita dapat Z bar-nya, nah, kita coba ini. Kelihatannya agak, iya, bisa lah. Karena agak banyak aja nih. Nah, ini kan tadi ada 3 populasi ya. Nah, kita cari per satu-satunya, biar ntar tinggal masukin aja ke W-nya. Nah, pertama kita nyari yang ini. Oke, kita nyari yang ini. Nah, nyarinya itu kayak gini. NI dikali, nah ini kurang kuadrat nih, dikali ZI bar min Z kuadrat. Nah, ini tuh NI itu disesuaikan nama tabel yang tadi. Misalkan nih, kita nyari merah dulu nih. N-nya kan 5. Nah, berarti NI-nya 5 dikali ZI-nya. Nah, ini makanya tadi kita perlu rata-rata ini. Kita nyari ini semuanya. Nah, jadi ntar ini 5,6 dikurangin sama Z bar-nya. Z bar tadi kita dapat 12,44. Makanya di sini 5,6 dikurangin 12,44. Kita kuadratin. Ditambah yang kedua kan tadi apa kuning. Kuning itu N dan 6. Terus ZI-nya, Z birunya ada, kuningnya ada 14,67. 14,67 dikurangin 12,44. Itu juga yang merah, yang kuning. Yang kuning juga gitu. N kuningnya ada 7. Terus Z bar yang kuning ada 15,43.
dikurangi sama Z bar seluruhnya. Terdapat deh kita 326,34. Nah, terus kita nyari yang bawahnya, yang ini. Nah, cara nyarinya ZIJ min Z bar I. Nah, ZIJ itu yang mana? ZIJ itu yang ini. Semua ini. Nah, kita cari satu-satu. Pertama dari merah nih misalkan. Dari merah. Ini kan 13. 13 dikurangin Z barnya 5,6. Nah, nyampe ke yang ke-8. Jadi ini kurang ini dikuadratin. Yang ada enak. Ini kurang ini dikuadratin, ditambah ini kurang ini dikuadratin, ditambah ini kurang ini dikuadratin, sampai ke yang ke-8. Ini kurang ini dikuadratin. Terus yang merah udah, kita ke yang kuning. Sama kita di 3 dikurangin 14, ini dikuadratin, ini kurang ini dikuadratin, sampai ke 8 kurang ini dikuadratin. Nah, terus yang biru juga sama, ntar ditambahin sama 4 kurang ini dikuadratin, sampai ke 16 kurang ini dikuadratin. Sehingga didapatilah hasilnya itu 870,25. Setelahnya, kita nyari W-nya. Nyari W-nya itu sama dengan kan N min K sigma ini per K min 1 per sigma ini. Nah, tadi kan N-nya 18 tuh, K-nya 3. Jadi 18 min 3 dikali sama hasil ini per 3 min 1 kali hasil ini. Dapat deh W-nya 2,81. Nah, habis itu dibandingin deh W sama F tabelnya. Nah, H0 tidak ditolak karena W-nya itu kurang dari F tabel. 2,81 kurang dari 3,68. Jadi kesimpulannya, varians penjual minimum buat ketiga warna itu sama. Ini setengah sih. Sama nggak ya kalau mau dikerjain? Kita kerjain aja kali ya, biar makin enak, jelas. Nah, diketahui sampel suatu data ujian praktikum dari 8 orang untuk kelas A dan kelas B sebagai berikut. Nah, ini menggunakan ujilah apakah variansi nilai untuk dua kelas tersebut adalah sama pada tingkat signifikansi 5%. Nah, pertama kita pakai H0 H1 dulu. H0 H1-nya pakai yang tadi deh. Tidak copy saja. Nah, H0-nya kan tidak ada variansinya sama atau enggak. Nah, H0 itu enggak. Nah, gini. H1-nya itu sigma 1 kuadrat enggak sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, dengan tingkat signifikansi A. Nah, jadi pertama kita nyari F tabel lah. Kan K-nya tadi 2. Terus N-nya 8 orang, berarti 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2. Ada 16 dengan N-nya 16. Nah, di sini 2 min 1. Ini 16 min K min 2. Nah, kita cari di tabel. Nah, 0,05 F1-nya 2 min 1, berarti 1. Terus F2-nya 16 min 2, 14. Ini dapat. Buat F2-nya 14, F1-nya 1, itu 4,6. 4,60. Nah, setelah kita dapat nilai tabel, F tabel, kita nyari W-nya. Nyari W-nya, kita pakai cara yang kayak gini nih. Kita bikin tabel yang kayak gini ya. Kita pindahin dulu. Nah, kelas A, ini kelas B. Ini 72, 58, 68. Oke. 70, buat B-nya 92, 82, 87. Nah, udah dapat. Udah dapat nih. Aja sih tadi ZA. Itu aja. ZA ini ZB. Terus ada yang namanya total sama rata-rata. Nah, kita nyari total dulu. Sum. Yom. Para guys.
Kita lanjut ya. Totalnya dapat nih rata-ratanya. Kita udah dapat total rata-rata. Nah, Z-nya tadi kan rata-rata ini dikurangin ini. Nah, berarti sama dengan ini. Kita kita pakai string biar dia nggak berubah-ubah kalau di drag. Kurangin sama ini. Yang ini kan bakal berubah-ubah. Kalau sama lupa absolut. Nah, oke, dapat. Terus buat yang ini sama dengan rata-rata yang ini absolut. Ini di string biar nggak berubah-ubah. Kurangin ini. Nah, oke. Nah, buat totalnya ini. Buat rata-rata ini. Nah, kan udah dapet nih Z-nya sama rata-ratanya. Kita nyari Z bar. Z bar. Z bar itu sama dengan dari total semua tadi ya. Sama dengan ini ditambahin ini dikurang dibagi sama jumlah semuanya. Jumlah semuanya kan tadi ada 16 ya. Nah, dapat deh Z barnya ini. Nah, setelah kita nyari Z bar, kita nyari ini nih. Nyarinya bisa kok cuma 2. Jadi gimana caranya? NZ aja, NZ. Nah, buat yang ini itu sama dengan kita nyari yang A dulu ya. Nah, yang A itu berarti kan jadi 5,6. Oh, ininya. Kurang sama. Oh ya, benar. Jadi yang ini, rata-rata yang ini. N-nya dulu deh. N-nya kan tadi ada 8. 8 dikali yang ini dikurangin sama Z bar dikuadratin. Terus ditambah yang ZB kan juga ada 8 dikali dalam kurung yang ini dikurangin Z barnya dikuadratin. Oh, ini udah jumlah semuanya deh berarti. Nah, dapat nih NZ-nya buat yang atas ini. Nah, buat yang bawahnya ini apa nih? Z-nya. Nah, buat yang bawahnya ini kan satu-satu tuh. Nah, mungkin nyari satu-satu dulu sih dari yang A dulu. Nah, caranya berarti NUJ itu yang ini ya. Yang ini sama dengan dalam kurung kayaknya ya om nyarinya kayak gini aja di bisa di sama dengan yang ini yang ini dikurangin sama Z bar tapi di string biar nanti waktu kita drag nggak berubah-ubah angka 2. Oke, nah totalnya sama dengan sum. Nah, dapat nih Z buat yang bawahnya. Nah, terus kita nyari W-nya. W. Nah, cara nyari W-nya kan berarti tadi yang ini nih. N min K. N min K itu N-nya tadi semua jumlah semuanya ada 16. Dikurangin sama K-nya karena ada 2. Terus dikali sama ini NZ tadi. Nah, terus dibagi sama K min 1. K-nya ada 2. 1 dikali sama ini ZZ. Nah, dapat weight-nya sekian. Tadi F-table. F-table kita mana? Nah, ini F-table 4,6. F-nya 4,6. Nah, di sini kita kan kelihatan nih. Ini biar kepisah. Nah, kan kita dapat nih W-nya lebih kecil daripada F. Nah, berarti H0-nya tidak ditolak karena W kurang dari F. Gitu. W
W-nya sama dengan 4,49269. H0 tidak ditolak karena F-nya sama dengan W-nya sama dengan 4,49219, ukuran dari F sama dengan 4,6. Nah, jadi kesimpulannya yang di daftar itu, nah, tidak ada perbedaan yang signifikan antara varian 1 dan varian 2. Oke, gitu bertambahnya. Nah, ada yang bertanya nggak bos? Sebelum kita lanjut ke lainnya apa ya namanya? Hartley. Dari saya belum ada, Bah. Udah jelas banget. Mantap. Yang lain ada nggak sih? Oke, berarti nggak ada ya. Nah, berarti bisa kita lanjut ke Hartley. Hartley itu nah, Hartley merupakan ujian kita cukup menentukan variansi terbesar dan variansi terkecil. Nah, buat uji 2 terakhir ini sebenarnya agak enak hitungannya, soalnya nggak terlalu ribet kayak yang pertama dan kedua tadi. Uji Hartley bisa digunakan jika jumlah sampel antar kelompok sama. Uji F bekerja untuk dua sampel. Nah, ini mungkin bisa dibaca di slide masing-masing. Nah, langsung ke ininya. Uji Hartley, hipotesisnya sama kayak 2 uji yang sebelumnya, yaitu H0-nya itu semua varian sama, atau tidak ada perbedaan yang signifikan antar semua varian. Buat H1-nya, minimal ada satu varian yang tidak sama. Nah, yang ini kita tetap pakai distribusi F, atau distribusi F. Tapi, yang ini tapi, kita pakai 2 deh kayaknya. Ntar deh. Singkat gua, nggak ada yang pakai yang ini, pakai yang uji Hartley. Jadi kita pakai yang ini nanti. Nah, cara bacanya nanti ikut soal aja. Nah, dengan daerah kritis, tolak H0 jika F hitungnya lebih besar daripada F max. Alpha, K, D, F sama dengan N1. Nah, K ini, kalau nggak salah populasi, DF itu, N-1 itu ini, jumlah N-nya dikurangi 1. Nah, F hitungnya itu, nah ini nih, makanya aku bilang tadi nggak terlalu ribet. Karena menghitung varian terbesar dibagi sama varian terkecil. Nah, kita lanjut ke contoh. Nah, misalkan gini, ada skor hasil uji coba 4 metode pembelajaran dalam suatu penelitian. Kita gunakan uji Hartley dengan taraf signifikansi 5% buat uji kelompok tersebut homogen atau enggak. Nah, homogen itu kan biasanya sama ya. Berarti variansinya itu sama atau enggak. Nah, makanya kita coba pakai H0 H1. Buat H0-nya tidak ada perbedaan yang signifikan antar varians. H1-nya minimal ada satu yang beda. Terus tingkat signifikansinya kan tadi 5%. Nah, kita cari F-table-nya. Nah, ini kan K-nya ada 4. Terus DF-nya itu 5-1 dapat dari gini ya. Kan ini semuanya sama nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, tadi kalau nggak salah ada tulisan kayak gini nih. Nah, uji Hartley bisa digunakan jika jumlah sampel antar kelompok sama. Nah, biasanya buat mempermudah kita dalam menggunakan uji Hartley ini, semua N itu sama tiap kelompok. Di sini kan sama-sama 5 nih. Nah, kalau nggak 5 nggak bisa kayaknya. Soalnya di sini tabelnya nggak tahu sih bisa juga. Cuma disarankan buat sama. Nah, terus kita cari pakai
tabelnya. Kan tadi K-nya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, DF-nya itu tadi 5 min 1. 5, jumlah semua ini, kan ada 5. Dikurangin 1, terus alfanya kita pakai 0,05. Nah, nih, the upper value in each box is for alpha sama dengan 0,05. Nah, kalau dilihat ini kan satu box ini ada 2 nih, atas sama bawah. Nah, buat yang atas itu buat alfanya yang diketahui 0,05. Sedangkan yang bawah ini dipakai buat lower value is alpha 0,01. Nah, yang bawah ini buat yang alfanya 0,01 gitu. Jadi cara bacanya lanjut aja. K-nya 4, DF-nya 5 min 1, berarti 4,4 ya. K-nya 4. Nah, DF-nya N min 1, 5 kurang 1, 4. Ini. Nah, berarti kan yang 4,4 itu kan yang ini ya. Nah, dua nilai ini. Nah, karena kita pakai alfanya 0,05, berarti kita ngambil yang atas. Nah, nanti kalau misal di soal, misalkan di UTS tuh, diketahui alfanya 0,01, berarti kita ntar ngambil yang bawahnya. Gitu. Jadi karena alfanya 0,05, kita ambil nilai 20,6. Nah, karena dapat F table-nya, kita nyari F hitungnya. F hitung tadi nyarinya gimana? Rumusnya yang tadi tuh. Varians terbesar dibagi varians terkecil. Nah, kalau masukin di Excel, yang gak usah deh. Nah, kelompok ABCD. Terus kita cari aja total sekian, rata-rata sekian, variannya sekian. Nah, buat nyari rata-rata, kan pakai yang tadi average ya. Nah, buat nyari varians itu, gue contohin satu ini. Kan ada 25, 30, 35, 40. Nah, kita nyari varians. Cara nyari varians tadi, pakai standar deviasi dikuadratin. Kan varians itu S kuadrat ya. Nih, S kuadrat. Kita nyari S-nya terus dikuadratin. Standar deviasi buat S. Ini, terus dikuadratin. Nah, semua tuh 32,8. Nah, sama nih hasilnya. Nah, buat yang lain ya, kelompok BCD juga sama, bisa kayak gitu. Atau kalau misal nanti kita disuruhnya ditulis caranya itu pakai yang tadi. Di sini aja. Nah, caranya itu nulisnya kayak gini nanti. Varians sama dengan S kuadrat sama dengan sigma. Sigmanya itu XI min X bar dikuadratin dibagi jumlah N min 1. Nah, kayak contoh nih. Nah, contoh misal ini nggak usah ditutup Pak. Nah, jadi misalkan dari yang A nih ya, A. Jadi 25 dikurangin sama rata-ratanya 32,6, terus dikuadratin, terus ditambah sama 30 ini. N-1-nya ini cuma satu kali ya, BTW. Soalnya yang sigma cuma yang atas ya. Nah, ntar 25 dikurangin 32,6 dikuadratin, ditambah 30 dikurangin 32,6 dikuadratin. Nah, jadi sama dengan misalkan 25 dikurangin 32,6 dikuadratin, ditambah sampai yang paling bawahnya 40 di sini ya. 40 dikurangin 32,6 dikuadratin dibagi. Nah, jumlah N di A ini kan ada 5 ya. 5 min 1. Nah, ntar dapat hasilnya 32,8. Nah, gitu. Makanya dapat varian saya. Nah, ini ntar kalau misal disuruh nulis caranya kayak gini. Nah, buat yang kelompok BCD juga sama caranya buat nyari variansa. Terus, kita nyari F hitungnya. F hitung tadi kan varians terbesar dibagi varians terkecil. Kalau dilihat nih, varians terbesar yang ini nih. Sedangkan varians terkecil yang ini. Nah, makanya di sini 34,3 dibagi 27, loh beda. 7,348 di sini.
Tidak lah. Pokoknya varians terbesar dibagi terkecil. Terus ntar nemu hasilnya 1,24. Terus bandingin. Nah, karena F hitungnya itu kurang dari F max atau nilai tabel tadi, makanya H0 tidak ditolak. Nah, makanya kesimpulannya varians keempat kelompok tersebut homogen atau sama, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, ini latihannya. Sebelumnya dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak uji hak sebelum kita masuk ke Belum, Bah. Belum ada. Oke, Pak. Oke, belum ada berarti ya. Nah, kita lanjut ke latihan. Diketahui data pertambahan berat badan berdasarkan jenis makanan. Belum, Pak. Oke. Nah, ini ada 4 populasi dengan jenis makanan. Kalau jenis makanannya ada 4 dengan pertambahan berat badannya beda-beda. Nah, di sini kan tiap populasi itu punya nilai N itu 4 karena datanya ada 4 nih tiap populasi. Dapat. Nah, dengan menggunakan uji Hartley, tentukan apakah keempat jenis makanan tersebut memiliki varians penambahan berat badan yang sama pada tingkat signifikansi 5%. Oke. Yang tadi. Nah, buat H0-nya, ini kan kayak gini. Ngapain gue copy yang ini? Copy yang harusnya ini. Oh iya. Nah, kan alfanya tadi 5%. Terus kalau di tabel, K-nya itu ada 4. Populasinya ada 4. Terus DF-nya itu 4 min 1. Sama dengan 3. Nah, berarti Fmax 0,05 itu sini itu 4, di sini itu 3. Nah, kita nyari di tabelnya. Nah, ini. Nah, sama kayak 4,3. Tadi K-nya 4, N-1-nya 4 min 1, 3. Jadi yang di sini ya. Nah, kan di sini kita pakai alfanya 0,05. Kita ngambil yang atas. 39,2. Nah, kita udah dapat F table-nya. Terus sekarang kita nyari F hitungnya. F hitungnya kita cari dengan cara Excel lagi ya. Terus, nah, ini ada 1,2, 2, 2,3, 2, 4, 5, 4,9, 0,6, 0,6, 1,2, naik ke 4, 0,9, 0,4, 0,8, 1,9. Nah, kita kalau lihat di tabel sini nih ada total, rata-rata sama varian. Kita cari totalnya dulu. Oke, kok ada sama total, rata-rata sama varian. Total itu kayak sum. Oke, benar. Total semuanya ada rata-ratanya. Dapat sama variansnya itu tadi pakai standar deviation S. Dari 4 ini terus dikuadratin. Nah, kita udah dapat tuh. Di sini variansnya. Nah, kan tadi kita mau nyari F hitungnya ya. Nah, F hitung itu kan sama dengan varians paling gede dibagi varians terkecil. Varians terbesarnya yang ini dibagi sama varians terkecilnya yang ini. Nah, dapat 2,6. Nah, F tabelnya itu 39,2. Nah, karena di sini F hitungnya lebih kecil daripada F table, maka H0-nya tidak ditolak. Jadi kesimpulannya, varians dari keempat data ini homogen atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, buat yang contoh ini ada yang mau ditanyain nggak? Buat habis ini kita lanjut ke yang terakhir.
Kita lanjut berarti ke uji Cochrane. Nah, uji Cochrane itu ini juga enak nih kalau misalnya dengan variabel. Mempertimbangkan sebuah varian yang akan menjadi aktivitasnya. Jika salah satu varian kelompok yang lebih bisa dibandingkan varian kelompok yang lain, maka uji Cochrane lebih baik berupa Hartley. Hartley yang tadi ya, Hartley. Nah, yang Hartley tadi kan tuh, ini tuh kayaknya sama ya. Kalau yang ini itu, tadi sama aja bisa. Tapi kalau misal ada satu varian yang lebih besar daripada varian yang lain, itu mending pakai yang ini. Kalau besarnya jomplang. Ini tuh sama-sama nyari homogenitas ya. Semuanya itu homogenitas yang tadi. Kalau tadi H0 H1 ya, dia sama-sama pakai varian itu tidak terdapat signifikansi yang tidak terdapat perbedaan signifikan antar varian atau variannya sama, makanya homogen. Kan namanya homogenitas. Nah, buat H0 H1-nya kayak gini sama kayak tadi. Terus daerah kritisnya tolak H0 jika G hitungnya lebih besar daripada G tabelnya. Nah, G hitungnya ini varians terbesar dibagi jumlah seluruh varians. Nah, tabelnya kayak gini. Ntar ini cara bacanya mirip yang kayak sebelum-sebelumnya. Nanti kita contohin. Nah, ini nih contohnya. Misalkan ada 5 jenis beton yang berbeda. Ntar ini percobaan penyerapan tataran kelembaban pakai 6 sampel. Nah, jadi kan ada 30 semuanya. Gunakan uji Cochrane, tentukan di data di atas memiliki varian yang sama pada tingkat signifikansi 5%. Nah, H0 H1-nya kayak tadi, ini persis. H0-nya tidak varian sama semua. H1-nya minimal ada satu yang beda. Terus uji table-nya itu ngambil dari sini. Nah, ini kan tadi di sini tuh. Mana sih? Nah, alfa, K sama N. Ya, alfanya kita pakai 0,05, K-nya itu pakai 5 karena ada 5 populasi. Terus setiap populasi itu ada 6 nilai. Kita cari, pakai alfa 0,05, N-nya itu 5, ini, K-nya itu 6. Nah, bedo. Oh, bener lah. K-nya 5, N-nya 6. Atau kebalik kali ya. N-nya 6, K-nya 5. Enggak sih, harusnya emang N6 K-nya 5 ya, sorry. Salah baca berarti gua. N-nya yang ini, K-nya ini. N-nya 6, K-nya 5. Jadi yang ini. 0,6, 5065. Nih. Oke, lanjut. Kita nyari G hitungnya. G hitungnya nyari dari varians lagi. Kita nyari variansnya. Nah, di sini kan udah dapet nih. Kita cari total, rata-rata. Nah, cara nyari varians itu sama kayak tadi ya. Kalau varians yang ditanya bukan standar deviasi, itu dia nggak ada akarnya. Kalau S kuadrat, kalau yang ditanya S ada akarnya. Kayak gini nih caranya. Nah, jadi kalau diterapin ke yang ini, pen. Misalkan kita coba yang satu nih ya. Sama dengan sigmanya 1 sama dengan dalam kurung 551 dikurangi sama rata-ratanya 553 dikuadratin terus ditambah sampai yang paling bawah 632. Oh iya, lupa dikurangin ya, jadi bagi 553,33 kuadrat. Nah, semuanya itu kan ntar dibagi sama N-1 ya. N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 min 1. Nah, dapat varian satunya. Nih, 12,134.
Atau kalau mau pakai Excel, pakai tadi akan 551, 457, 450, 731, 499, 632. Nah, sama dengan varians itu standar deviasi. Terus varians dalam STFS ini harus dikuadratin. Nah, dapat deh 12,133 atau dibulatin jadi 12,134. Nah, begitu pula dengan populasi yang lainnya, yang kedua, yang ketiga, sama yang keempat. Caranya sama. Kalau pakai cara kayak gini, kalau pakai Excel kayak gitu. Nah, sehingga didapetin G-nya. G tadi itu kan varians paling gede dibagi sama jumlah semua variansnya. Nah, kalau dilihat-lihat nih, varians paling gedenya yang ini dong. 12, nah, jadinya 12,134 dibagi sama jumlahin semuanya. 12,34 tambah 2,303 sampai 3,455. Dapat hasilnya 0,4892. Nah, karena G hitungnya itu kurang dari G tabel 0,48 kurang dari 0,5, H0 tidak ditolak. Jadi, varians keempat kelompok tersebut sama. Nah, sebelum kita ke latihan, terakhir nih latihannya. Ada yang mau ditanyain nggak? 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lanjut ke latihan ya. Oke, ini yang terakhir guys ya. Kita coba cari. Nah, misalkan. Nah, di program diketahui data lama sembuh suatu penyakit dalam hari menggunakan 4 buah cara perawatan yang berbeda. Nah, di sini berarti K-nya ada 4 karena ada 4 populasi ya. Sedangkan N-nya itu ada 6. Nah, menggunakan uji Cochrane, tentukan apakah semua cara perawatan tersebut efektif atau sama. Jadi kita comot aja dari sini ya. Nah, ini kan alfanya 5%. Terus kebetulan ini sama main contoh sebelumnya ya. K-nya ada 4. Enggak, ini beda. K-nya 5 ini. K-nya 4, N-nya 6. Jadi kalau kita lihat di ini, N-nya ada 6. N-nya ada 6, berarti yang N itu yang ini 6. K-nya ada 4 yang ini. Nah, dapat yang ini. Dapat tuh 0,5895. Ya. Nah, kita udah dapat nih G table-nya. Sekarang kita nyari G hitung. G hitung tadi caranya kan varians terbesar dibagi sama jumlah semua varians. Kita pindahin dulu semua datanya. 12 hasil 4, 12, 8, 9, 2, 11, 11, 7, 2, 8, 11, 3, 2, 9, 7, 6, 10, 3, 4, 11, 12, 10, 9. Nah, ada total rata sama varians. Kita nyari totalnya pakai fungsi sum, rata-ratanya pakai average. Nah, buat cara yang ditulis di ininya kan kayak tadi ya, karena presenter ujian disuruh nulis caranya sama S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangin X bar kuadratin dibagi sama N-1. Oke. Nah,
caranya kayak gini, berarti kayak yang tadi nih, misalkan yang A nih, berarti kan coba kita pakai hitungnya manual, pakai yang ini ya, XI 12 dikurangin sama X barnya rata-rata, terus dikuadratin, terus ditambah lagi sama yang bawahnya, ini dikurangin sama X barnya, terus dikuadratin, terus ditambah lagi sama yang bawahnya, kurang sama rata-rata dikuadratin, ditambah lagi sama yang bawahnya, ini terus sampai yang paling bawah, 2 ditambah yang ini dikurang yang ini pangkat 2 ditambah kurung ini kurang ini pangkat 2. Nah terus dikurung dibagi sama n-1, n-nya kan ada 6 ya, n-1 n-1 sama dengan, oh ini iya. Nah dapat nih itu kalau kita pakai ini buat ngecek lagi tentang sama atau beda. Nah sama ya. Nah jadi kan udah dapet nih variansa, udah dapet semua. Nah G-nya itu kan, ini kita total dulu ya, total variansnya yang tergampang. Nah G itu kan tadi varians paling besar dibagi sama jumlah semua varians. Nah kalau dari sini paling gede itu variansnya ini, terus kita bagi sama jumlah semua variansnya ini. Nah dapat nih 0,30 ini. Nah karena kita terus di sini C hitung itu sama dengan 0,307367. Ya. Nah, karena J hitungnya lebih kecil daripada G tabelnya, nah, karena G hitungnya itu lebih kecil daripada G tabelnya, maka kesimpulan bahwa varians keempat kelompok ini tuh sama. Itu. Nah, ini udah semua nih. Sebelum kita udahin, ada yang mau nanya dulu nggak? Atau mungkin dari kalian ada yang masih mau nanya yang minggu 1-4, ada yang kurang bingung atau gimana, jadi ada yang mau nanya. Tiga, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ada pakai uji apa nggak kalau kita di soal. Nah, ntar mungkin gue rangkumin saya salah. Terus ada tips pakai uji apa nggak kalau nggak diketahui di soal. Nah, biasanya itu ada apa dari soal itu kayak dikasih, biasanya itu dikasih tahu. Nah, kalau misal nggak dikasih tahu, mungkin bisa kayak kayak gimana ya? Kayak ngelihat dari sininya nih, misalkan, nah kan ada bacaan-bacaan kayak gini nih. Nah mungkin ntar dari teman-teman bisa baca itu, dan terus misalkan bandingin tuh, oh ini fungsinya itu ke sini ke sini. Nah misalkan yang tadi nih, kita coba bandingin Bartlett sama Levin. Jangan deh, Bartlett sama Hartley misalkan. Nah Bartlett itu kan
kalau kita lihat itu gini nih, tuh dia jumlah semua itu nggak sama, apa namanya, iya jumlah N A B C itu beda, yang A itu 4, B itu 6, yang C itu 5. Nah sedangkan kalau kita memakai Hartley itu sebisa mungkin nilai N-nya itu sama tiap populasinya. Nah tuh, jadi kalau misal mau tahu gimana cara apa pakai uji apa kalau misal nggak diketahui di soal, itu mungkin pertama kita bisa baca-baca yang ini ya nih, biar kita tahu tiap ujinya itu gimana. Terus yang kedua, pakai feeling. Kalau nggak gini sih, mungkin ini ya, biasanya kan dosen tuh kalau buat soal tuh ini tuh urut tuh. Nah biasanya yang paling pertama itu berarti ya sekitaran pertemuan 1 atau 2, ntar yang paling belakang itu kalau nggak pakai yang ini, itu mungkin aja ya, ya kayak gitu sih, lihat deskripsinya, baca-baca, terus kita bisa bandingin ini gimana, dan pakainya kita nggak salah, gitu deh. Terus kalau di Excel pakai rumus standar deviasinya harus dikuadratin lagi ya, tergantung ras, soalnya yang tadi itu kan kita nyarinya varians ya. Nah varians itu kan S kuadrat. Nah sedangkan kalau kita nyari di Excel, standar deviasi S itu S standar deviasinya, bukan varians ya. Jadi biar jadi varians kita kuadratin gitu. Tapi kalau misalnya yang dicari ntar S doang, bukan S kuadrat, nggak usah dikuadratin. Kayak gitu ras. Oh nggak bisa pakai rumus varians langsung. Nggak tahu ada atau nggak rumusnya. Varians. Oh ini ada var S. Wah. Kenapa tidak dari tadi? Oh iya benar. Bisa pakai var S. Var S itu berarti varians dari sampel di populasi tersebut. Gitu. Jadi kalau nyari varians bisa pakai yang ini, var S. Nyari S atau standar deviasi pakai ST. Lagi yang mau nanya nggak bisa? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10. Oke, mungkin kita cukupin aja sampai sini. Makasih teman-teman semua udah ngeluangin waktunya buat belajar bareng. Nah, mungkin bisa gue tutup aja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Semoga besok UTS dilancarkan. Bisa teman-teman. Bisa langsung live ya, guys. Amin. Terima kasih Miss Bah.